episode kuate, level baru, wajah lama, dan sebuah playlist rahasia. Masa-masa setelah kelulusan SMP terasa seperti jeda panjang yang menggantung. Aku, Rio, menghabiskan hari-hariku lebih banyak di depan layar komputer. Melarikan diri ke dunia game online, atau sekadar menelusuri lini masa media sosial yang terasa monoton. Kehangatan keluarga sudah lama tak kurasakan utuh. Ayah dan ibu telah berpisah beberapa tahun silam. Aku tinggal bersama ayah yang tenggelam dalam kesibukannya, sementara ibu menghilang dari kehidupanku, seperti karakter yang dihapus dari alur cerita. Interaksiku dengan karakter-karakter fiksi di game terasa lebih nyata daripada percakapan di rumah. Ada secercah antusiasme bercampur keengganan saat membayangkan kehidupan SMA. Antusias karena ini adalah lembaran baru. Kesempatan bertemu teman-teman baru, mungkin juga seseorang yang istimewa. Enggan karena rutinitas sekolah yang membosankan sudah terbayang. Bangun pagi, seragam, tumpukan tugas. Namun, inilah jalan yang harus kutempuh. Setidaknya, aku berharap babak baru ini tidak akan serumit drama pertengkaran orang tuaku yang masih membekas. Aku bukanlah siswa yang menonjol, baik dalam prestasi akademis maupun popularitas. Aku cenderung lebih pendiam, menyimpan sisi diriku yang tak banyak orang tahu. Ada sebuah pelarian yang kulakukan diam-diam ketika beban hidup terasa begitu berat. Sebuah cara untuk meredakan gejolak batin yang menyakitkan. Bahkan Geo, sahabatku sejak kami masih sering mengejar layangan putus, tak pernah menyadarinya. Dia terlalu larut dalam dunianya sendiri yang riang dan penuh canda. Dan akhirnya hari itu datang. Hari di mana seragam putih biru berganti putih abu-abu. Aku melangkah memasuki gerbang SMA dengan perasaan campur aduk. Membawa seragam baru yang masih terasa kaku dan harapan tipis bahwa babak ini akan membawa warna baru dalam kanvas kehidupanku yang terasa kelabu. Kesan pertamaku di SMA ini dimulai dengan sebuah ironi. Aku terlambat di hari pertama masa orientasi siswa. Bukan sekadar terlambat, tapi cukup untuk membuatku menjadi pusat perhatian yang canggung. Berdiri terpisah bersama segelintir siswa lain yang bernasib sama. Luar biasa, Rio. Reputasi hari pertama sudah tercoreng, gumamku dalam hati merasakan pipiku memanas. Para senior OSIS, dengan aura tegas yang terkadang terasa dibuat-buat, memberikan arahan panjang lebar yang membosankan. Pandanganku berkelana, mencoba mencari sesuatu yang bisa mengalihkan rasa jenuh. Dan di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Seorang gadis dengan rambut hitam panjang terurai, memancarkan aura yang berbeda. Wajahnya cantik, namun ekspresinya begitu dingin, seolah ada dinding es yang melingkupinya. Belakangan aku tahu namanya Luna. Entah mengapa, meski sikapnya tampak tak acuh, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatianku. Sesi orientasi berlanjut dengan serangkaian ujian dari para senior. Lari keliling lapangan di bawah terik matahari, push up dengan hitungan yang tak kunjung usai. Di tengah semua itu, aku kembali melihat Luna. Dia tengah berdebat sengit dengan salah satu senior karena suatu hal kecil. Ada keinginan untuk membantunya, namun keraguan dan rasa enggan mencari masalah menahanku. Ketika kami semua digiring ke aula untuk kegiatan kelompok, takdir seolah mempermainkanku. Aku ditempatkan satu kelompok dengan Luna. Dengan gugup, aku mencoba memulai percakapan, bertanya pendapatnya tentang MOS FS yang terasa tak masuk akal ini. Menurutmu, MOS ini ada gunanya? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Dia hanya mengangkat sebelah alisnya. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung apa yang ingin kamu dapatkan dari sini. Jawabnya singkat, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Gadis ini benar-benar irit bicara. Syukurlah, di tengah keramaian siswa baru yang masih asing, sebuah suara yang kukenal menyapaku. "Hei Rio, ternyata kau juga terlambat? Kukira hanya aku yang bernasib sial." Itu Geo, dengan senyum lebarnya yang khas.
Kehadirannya sedikit meredakan keteganganku. Geo, dengan kemampuan sosialnya yang di atas rata-rata, tanpa ragu langsung mencoba mengakrabkan diri dengan Luna. "Hai, aku Geo, teman Rio sejak zaman purba," sapanya ceria. Luna hanya tersenyum tipis, nyaris tak kentara. "Luna, aku Rio," ulangku lagi, khawatir dia tak mendengar. "Ya, aku sudah dengar. Kamu sudah mengulanginya 3 kali seperti kaset rusak," saut Luna sebelum kembali fokus pada arahan senior. Geo tertawa kecil sambil menepuk pundakku. Aku hanya bisa menghela napas. Mendekati gadis ini sepertinya akan menjadi misi yang sulit. Namun, anehnya, justru sikap dingin Luna itulah yang membangkitkan rasa penasaranku. Ada sesuatu di balik tatapan matanya yang tajam. Sesuatu yang membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Mungkin kehidupan SMA ini akan jauh lebih menarik dari yang kubayangkan. Hari-hari pertama di SMA masih terasa seperti berada di negeri asing. Aku dan Geo berusaha beradaptasi. Mencari teman sekelas yang bisa diajak bicara atau sekadar berbagi catatan. Luna, dia tetap menjadi sosok misterius. Lebih banyak diam, tenggelam dalam buku yang dibacanya, atau alunan musik dari headset yang tak pernah lepas dari telinganya. Namun, sepertinya takdir punya rencana sendiri. Saat pembagian kelas permanen, aku kembali ditempatkan satu kelas dengannya. Geo juga. Jadi setidaknya aku tak sendirian menghadapi pelajaran-pelajaran yang mulai terasa rumit. Suatu siang, saat jam istirahat, aku duduk sendirian di sudut kantin. Pikiranku melayang pada masalah di rumah yang tak kunjung usai. Ayah lagi-lagi lupa memberiku uang saku, dan egoku terlalu tinggi untuk meminta. Tiba-tiba, tanpa kuduga, Luna duduk di hadapanku. "Ini," ujarnya sambil menyodorkan sebungkus roti. Aku terkejut. "Untukku?" Dia mengangguk. "Wajahmu terlihat seperti orang yang belum sarapan selama seminggu." "Sembarangan, tapi terima kasih." Kami makan dalam keheningan yang canggung. Anehnya, kehadiran Luna yang tak banyak bicara justru membuat hatiku sedikit lebih tenang. Sejak hari itu, interaksi kami mulai terjalin, meski hanya sebatas percakapan singkat tentang pelajaran atau tugas sekolah. Perlahan aku mulai melihat sisi lain dari Luna. Dia tidak sedingin yang kukira. Dia punya caranya sendiri untuk menunjukkan perhatian, meski kadang kata-katanya masih terdengar ketus. Lalu, ada kebiasaan rahasiaku. Itu adalah caraku mengatasi rasa sakit emosional yang meluap ketika beban di dada terasa begitu menyesakan. Dengan cara itu, aku merasa sedikit lega, walau hanya sesaat. Aku tahu ini salah, sangat salah. Suatu hari ketika aku sedang berada di titik terendah dan menyendiri di toilet sekolah, Luna memergokiku. Bukan saat aku melakukannya, tapi dia melihat bekas luka baru di tanganku. Wajahnya tetap datar, namun tatapan matanya, aku tak bisa mengartikannya. Kukira dia akan menjauhiku atau melaporkanku ke guru BK, tapi dia hanya diam. Keesokan harinya, dia memberiku secari kertas berisi daftar lagu-lagu indie. Judul daftar putarnya, "Untuk menemani saat segalanya terasa tidak baik-baik saja." "Untuk apa ini?" tanyaku, berusaha menyembunyikan rasa terkejutku. "Dengarkan saja, siapa tahu membantu," jawabnya, lalu bergegas pergi. Dan benar saja, alunan musik itu, entah bagaimana, mampu menenangkan pikiranku yang kalut. Sejak saat itu, setiap kali dorongan untuk kembali ke kebiasaan buruk itu muncul, aku akan segera memasang headset dan membiarkan musik menjadi pengalih. Luna tak pernah membahas kejadian di toilet itu lagi, tapi aku merasa dia mengerti. Kehadirannya menjadi semacam jangkar di tengah badai emosiku. Hubungan kami semakin akrab. Keheningan canggung berganti dengan obrolan ringan dan tawa. Kami sering pulang bersama, mengerjakan tugas di perpustakaan, bahkan sesekali bermain game online bersama,
Dia ternyata pemain yang hebat. Hingga akhirnya di bawah naungan pohon rindang di halaman belakang sekolah, saat kami berteduh menunggu hujan reda, aku memberanikan diri. "Lun, sepertinya aku menyukaimu," ucapku, jantungku berdegup kencang. Dia tersenyum, senyum pertama yang benar-benar tulus dan hangat yang pernah kulihat darinya. Sepertinya aku juga. Dan begitulah, aku, si penyendiri yang sering dianggap cuek, dan Luna, si ratu es yang penuh misteri, resmi menjalin hubungan. Sebuah awal yang tak pernah kubayangkan. Menjalani hari-hari sebagai kekasih Luna terasa seperti memainkan level baru dalam sebuah game yang menarik. Dia cerdas, jadi aku sering mendapat bocoran untuk PR darinya. Selera humornya unik, seringkali sarkastik, namun entah bagaimana selalu berhasil membuatku tertawa. Kami sering berdebat tentang hal-hal sepele, mulai dari rasa mie instan terenak, hingga teori konspirasi tentang kehidupan di luar angkasa. Tentu saja, hubungan kami tak luput dari drama-drama kecil khas remaja. Rasa cemburu yang muncul tiba-tiba. Kesalahpahaman karena pesan singkat yang dibalas terlalu lama. Atau perbedaan pendapat saat memilih film untuk ditonton di akhir pekan. Itu semua menjadi bumbu yang mewarnai kisah kami. Ada satu kejadian yang cukup membekas. Sekolah mengadakan pentas seni dan Luna terpilih sebagai salah satu panitia inti. Kesibukannya membuatnya sering pulang larut malam untuk rapat. Dan aku, jujur saja, aku merindukannya. Suatu hari, aku melihatnya tengah berbincang akrab dengan Saka, ketua OSIS yang memang sudah lama kuperhatikan sering mencari perhatian Luna. Seketika, hatiku terasa panas. Aku menjadi lebih pendiam dan mudah tersinggung. Luna, yang awalnya bingung dengan perubahanku, akhirnya menyadari penyebabnya. "Kamu cemburu pada Saka?" tanyanya dengan nada menggoda saat kami sedang menikmati es krim di kedai langganan. "Siapa yang cemburu? Aku hanya khawatir kau kelelahan." Elaku, pipiku terasa hangat. Luna mencubit pipiku pelan. "Khawatir atau cemburu nih? Saka itu hanya teman diskusi, Rio. Lagi pula, mana mungkin aku berpaling dari pacarku yang jago bermain game dan selalu rela meminjamkan helmnya yang beraroma matahari ini?" Kata-katanya membuatku tersipu. Perasaan lega dan bahagia membuncah di dadaku. Di luar hubunganku dengan Luna, lingkaran pertemananku tetap terjaga. Geo masih menjadi sahabat setiaku, meski kelakuannya yang terkadang ajaib sering membuatku ingin sekali menekannya tombol mute. Kak Rati, senior yang berjualan di kantin, juga menjadi tempatku sesekali berkeluh kesah tentang masalah-masalah ringan. Dia seperti kakak perempuan yang bijak dan selalu punya nasihat yang menenangkan. Dunia game online masih menjadi bagian dari hidupku. Karakter perempuanku, Luminous Queen, semakin dikenal. Banyak pemain lain yang tertipu dan mengira aku perempuan sungguhan, seringkali memberiku item-item langka secara cuma-cuma. Luna hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuanku. "Dasar penipu ulung," ejeknya sambil tertawa. Tapi dia tidak pernah mempermasalahkannya, bahkan terkadang ikut antusias menontonku bermain. Ada satu lagi kepingan masa lalu yang sesekali muncul dalam benakku. Sebelum aku menjalin hubungan dengan Luna, saat masih SMP, aku pernah dekat dengan seorang adik kelas bernama Anya. Dia gadis yang baik dan sangat polos. Dulu, aku sering menggodanya, terkadang hingga membuatnya menangis. Ada satu momen di mana aku merasa sangat bersalah atas perbuatanku. Saat itulah aku berjanji padanya, dan pada diriku sendiri, bahwa aku akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak akan lagi mempermainkan perasaan perempuan. Tak lama setelah itu, Anya pindah sekolah ke luar kota, dan kami pun kehilangan kontak. Janji itu terkadang masih terngiang, terutama ketika aku merasa telah melakukan kesalahan. Kehidupan SMA-ku dengan Luna di sisiku terasa seperti sebuah petualangan yang penuh warna. Ada misi harian, sekolah, dan tugas-tugasnya. Misi sampingan,
bermain game, berkumpul dengan teman. Dan tentu saja, misi utama menjaga hubungan dengan Luna dan terus berusaha menjadi versi diriku yang lebih baik. Aku merasa, untuk pertama kalinya, aku menemukan sesuatu yang begitu berharga dan layak untuk diperjuangkan. Episode 2, Badai Tak Terduga dan Sistem yang Mulai Goyah. Waktu seolah berlari tanpa ampun, seperti hitungan mundur dalam sebuah misi penting di game. Tak terasa, aku dan Luna sudah berada di penghujung perjalanan kami di kelas 22 Hesi. Ujian akhir sekolah sudah di depan mata. Sesi tryout menjadi rutinitas yang melelahkan, dan tumpukan buku pelajaran telah beralih fungsi menjadi teman setia pengantar tidur. Kami telah merangkai begitu banyak mimpi dan rencana untuk masa depan. Ingin melanjutkan studi di universitas yang sama. Bahkan jika memungkinkan, satu jurusan agar bisa saling membantu mengerjakan tugas. Atau lebih tepatnya, agar aku bisa terus mengandalkannya, candaku dalam hati. Kami sering berkhayal mencari tempat tinggal sementara yang berdekatan agar pertemuan kami tak terhalang jarak. Masa depan tampak begitu menjanjikan, secara layar monitor dengan grafis resolusi tertinggi. Luna tumbuh menjadi gadis yang semakin dewasa dan mempesona. Sifat dinginnya yang dulu dominan kini telah mencair. Meski sesekali sisi Ratu Esnya masih muncul jika ada sesuatu yang membuatnya kesal. Dia adalah pelabuhan hatiku. Orang pertama yang kucari ketika masalah datang menghampiri, sekecil apapun itu. Daftar putar lagu yang dulu ia berikan telah menjadi alunan melodi yang menemani setiap langkahku. Dialah yang paling memahami sisi gelap dalam diriku. Dan dengan sabar selalu mengingatkanku untuk tidak kembali terjerumus ke dalam kebiasaan buruk itu. Hingga suatu pagi yang sial, langitnya cerah, tak ada pertanda badai akan datang. Luna pamit berangkat sekolah lebih dulu, ada urusan OSIS yang harus ia selesaikan. Aku menyusul beberapa menit kemudian. Di tengah perjalanan, mataku menangkap pemandangan yang mengoyak ketenangan pagiku. Keramaian orang di pinggir jalan, sirin ambulans yang memekakkan telinga, dan kilatan lampu mobil polisi. Hatiku seketika disergap firasat buruk yang menyesakkan. Dengan tangan gemetar, aku memarkir motorku di tepi jalan, mencoba memberanikan diri untuk melihat lebih dekat. Dan di sanalah, di antara serpihan kendaraan yang hancur dan noda darah yang mengerikan, aku melihat sebuah tas sekolah yang begitu kukenal. Tas milik Luna. Dunia seolah runtuh saat itu juga. Aku tak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi selanjutnya. Kakiku terasa lemas, pandanganku mengabur, dan suara-suara di sekitarku terdengar seperti dengungan yang jauh. Luna mengalami kecelakaan sangat parah. Aku berlari menuju rumah sakit dengan perasaan kalut, seperti karakter game yang kehilangan semua health point-nya. Sepanjang jalan, aku tak henti-hentinya berdoa, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, kenyataan menghantamku dengan keras. Lebih pahit dari kekalahan telak dalam sebuah pertandingan penting. Dokter keluar dari ruang gawat darurat dengan wajah sendu, menyampaikan kabar yang menghancurkan seluruh duniaku. Luna tak bisa diselamatkan. Hari itu, sebagian dari jiwaku seolah ikut pergi bersamanya. Permainan kehidupanku yang sedang berada di level paling menyenangkan, tiba-tiba layarnya menghitam. File corrupted. Tak ada tombol untuk memulai ulang. Tak ada data permainan terakhir yang bisa dimuat kembali. Semuanya hilang, lenyap tak berbekas. Rasa sakit itu begitu nyata, merobek setiap serat hatiku. Beberapa minggu setelah kepergian Luna, aku kayak mayat hidup. Sekolah, ujian, bahkan momen kelulusan yang seharusnya penuh sukacita, semuanya terasa hampa dan tak berarti. Nilai-nilaiku, jangan ditanya, terjun bebas. Semangat untuk melanjutkan ke jenjang kuliah yang dulu begitu membara, kini padam tak bersisa. Untuk apa semua itu? Jika orang yang menjadi sumber inspirasi dan motivasiku telah tiada, Geo selalu ada buat gue. Dia gak banyak ngomong, mungkin karena tahu tak ada kata yang bisa meredakan dukaku.
Namun, kehadirannya sudah lebih dari cukup untuk membuatku merasa tak sepenuhnya sendirian dalam menghadapi badai ini. Dia sering mengajakku main game, sekadar nongkrong di warung kopi, atau melakukan kegiatan apapun agar aku tak terus-menerus mengurung diri di kamar, tenggelam dalam kesedihan. Ayah juga menunjukkan perhatian lebih, meski caranya terkadang masih terasa kaku dan canggung. Perlahan, dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, aku mencoba bangkit. Aku teringat akan mimpi-mimpi yang pernah kurajut bersama Luna. Kami pernah bercita-cita memiliki sebuah tempat sendiri, semacam markas untuk berkumpul bersama teman-teman yang memiliki hobi yang sama, bermain game. Akhirnya, dengan tabungan yang tak seberapa dan sedikit bantuan modal dari ayah, aku memberanikan diri membuka sebuah warung internet game kecil. Kuberi nama Pixel Palace. Tempatnya sederhana, namun kutata sedemikian rupa agar terasa nyaman. Aku mencoba memasukkan sentuhan-sentuhan kecil yang Luna sukai. Rak buku di sudut ruangan. Dinding bercat biru pastel, warna kesukaannya. Di Pixel Palace inilah takdir kembali mempertemukanku dengan seseorang yang baru. Namanya Clara. Dia datang untuk melamar pekerjaan sebagai operator warnet. Sosoknya kalem, murah senyum, dan ternyata memiliki bakat dalam desain grafis. Awalnya, aku berusaha menjaga jarak. Hatiku belum siap untuk membuka diri pada kehadiran perempuan lain. Namun, Clara begitu sabar. Dia tak pernah memaksaku untuk bercerita. Namun telinganya selalu siap mendengarkan setiap kali aku ingin mencurahkan isi hatiku yang terasa berat. Clara mengetahui kisahku dengan Luna dari Geo. Dan dia tak pernah sekalipun mencoba menggantikan posisi Luna di hatiku. Dia cuma ada. Sebagai seorang teman, sebagai pendengar yang setia. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Dia seperti patch baru, yang sedikit demi sedikit memperbaiki sistem dalam diriku yang sempat rusak parah. Aku juga mulai kembali menekuni dunia game, namun kini dengan tujuan yang berbeda. Bukan lagi untuk kesenangan semata, melainkan untuk mencari penghasilan tambahan. Aku fokus pada jual beli item langka dalam game. Hasilnya lumayan, bisa kugunakan untuk mengembangkan Pixel Palace dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perjalananku di dunia maya ini, aku bertemu dengan banyak orang. Salah satunya Stella. Dia seorang pemain perempuan yang tampaknya berasal dari keluarga berada. Setiap item mahal yang kujual, pasti ia beli tanpa banyak bertanya atau menawar. Rasa penasaran membuatku memberanikan diri untuk mengajaknya bertemu ketika ia sedang ada urusan di kotaku. Pertemuan itu menghadirkan sebuah kejutan besar, sebuah plot twist yang tak pernah kuduga. Ternyata, Stella adalah anak dari laki-laki yang dulu menjadi alasan ibuku meninggalkan aku dan ayah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ibuku dan ayah Stella, laki-laki itu telah meninggal dunia beberapa tahun silam dalam sebuah kecelakaan. Stella kini hidup seorang diri, diurus oleh kerabat jauhnya. Dia memiliki segalanya secara materi, namun hatinya dipenuhi rasa kesepian. Hubungan kami menjadi kompleks. Ada sisa-sisa kemarahan terhadap masa lalu, namun juga ada rasa iba dan sebuah koneksi yang sulit untuk kujelaskan. Kami menjadi sering bertukar pesan, bukan lagi tentang game, melainkan tentang liku-liku kehidupan yang kami jalani. Di tengah semua kerumitan itu, hubunganku dengan Clara semakin intens. Dia menjadi orang yang paling mengerti diriku setelah kepergian Luna. Dia tahu semua ceritaku, semua kerapuhanku. Hingga suatu malam, di warnet yang telah sepi, setelah kami berbincang panjang lebar hingga larut, aku menjalin hubungan dengan Clara. Perasaan yang kurasakan berbeda. Tak ada euforia menggebu seperti saat bersama Luna dulu. Namun, ada rasa tenang, rasa diterima apa adanya. Saat itu, aku berpikir mungkin inilah saatnya bagiku untuk membuka lembaran baru. Mencoba merangkai kembali kepingan hati yang telah hancur. Pacaran sama Clara awalnya berjalan dengan baik. Dia penuh perhatian, selalu mendukungku.
dan seringkali berhasil membuatku tersenyum dengan celetukan-celetukannya yang polos dan lucu. Pixel Palace juga semakin ramai dikunjungi. Woody. Jadi aku memutuskan untuk merekrut satu karyawan lagi untuk membantu. Namanya Aldo. Dia adalah teman Clara sejak SMA, dan Clara meyakinkanku bahwa Aldo cukup mahir dalam urusan komputer. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Clara menjadi lebih sering melamun, terkadang seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Sikap Aldo juga terasa aneh. Dia tampak terlalu protektif terhadap Clara. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin aku hanya terlalu paranoid dan terbawa perasaan. Hingga suatu hari, Geo, yang memang memiliki intuisi tajam, memberitahuku sesuatu yang membuat duniaku kembali bergoncang. Dia tidak sengaja mendengar percakapan antara Clara dan Aldo di belakang warnet. Isi percakapan itu seperti belati yang menghunjam tepat di jantungku. Ternyata Clara dan Aldo dulunya memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan nyaris bertunangan. Namun hubungan mereka kandas karena ketidaksetujuan keluarga Aldo. Dan yang lebih menyakitkan, Aldo lah yang meminta Clara untuk mendekatiku. Alasannya, agar aku tidak terus-menerus bersedih memikirkan Luna, agar aku bisa move on. Clara yang saat itu kasihan padaku dan mungkin masih menyimpan sisa perasaan pada Aldo, menyetujuinya. Namun, ia bersikeras bahwa seiring waktu, perasaannya padaku menjadi tulus, bukan lagi karena permintaan Aldo. Hatiku hancur berkeping-keping. Lagi. Rasanya seperti menerima serangan bertubi-tubi tanpa sempat menghindar. Dikhianati oleh orang yang kupercaya, orang yang kukira akan menjadi dermaga baru bagi hatiku yang lelah. Aku segera mengkonfrontasi Clara. Dia menangis terseduh-seduh, memohon maaf, dan meyakinkanku bahwa perasaannya padaku tulus adanya. Tapi, bagaimana aku bisa percaya? Kau hanya kasihan padaku kan, Clar? Atau kau hanya menjadikanku pelampiasan karena tak bisa bersama Aldo? Tanyaku, suaraku bergetar menahan amarah dan kekecewaan. Tidak, Rio, awalnya mungkin begitu, tapi sekarang aku benar-benar menyayangimu. Isaknya pilu. Namun, kepercayaan yang telah kubangun untuknya runtuh seketika. Seperti gelas kaca yang pecah. Meski coba direkatkan kembali, bekas retakannya akan selalu terlihat, mengingatkanku akan luka yang telah tergores. Kami mengakhiri hubungan itu. Lagi-lagi, aku merasakan kehilangan. Aku merasa seperti karakter dalam sebuah game yang terjebak dalam level yang sama. Tak pernah bisa melangkah maju, malah terus-menerus mengalami game over. Apakah aku memang tak pantas untuk bahagia? Daftar putar lagu pemberian Luna kembali menjadi satu-satunya teman setiaku. Pixel Palace, yang dulu menjadi simbol harapan, kini terasa seperti penjara yang mengurung kenangan dan kepedihan. Episode 3, misi baru di kampus, kembalinya sebuah janji dan harapan yang mulai mekar. Setelah badai emosi akibat hubunganku dengan Clara mereda, meski menyisakan luka yang dalam, aku mencoba untuk tidak menyerah pada keadaan. Geo dan ayah terus memberiku semangat. Akhirnya, aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah, mengambil kelas malam agar tetap bisa mengurus Pixel Palace di siang hari. Ini adalah langkah besar bagiku, sebuah upaya untuk meriset hidupku dan memulai babak baru. Di tengah kesibukan sebagai mahasiswa baru, aku bertemu dengan Keira. Dia teman sekelasku, seorang gadis yang cerdas, dewasa, dan memancarkan aura positif yang menenangkan. Keira dengan cepat menjadi teman dekatku, tempatku mencurahkan segala isi hati dan kerumitan hidup yang kualami. Dia pendengar yang baik, dan nasihat-nasihatnya yang bijak seringkali membantuku melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kau itu sebenarnya sudah berhasil melewati fase terberat setelah Luna, Rio. Tapi hatimu belum menemukan orang yang benar-benar ingin kau perjuangkan lagi. Ujar Keira suatu sore saat kami sedang mengerjakan tugas kelompok di sebuah kafe. Clara itu, maaf kalau aku berkata jujur, sepertinya hanya menjadi tempat persinggahan sementara.
Stella juga. Hubungan kalian terlalu rumit oleh bayang-bayang masa lalu. Coba kau renungkan lagi, adakah sosok lain dari masa lalumu yang mungkin tanpa sadar telah meninggalkan kesan mendalam di hatimu? Perkataan Keira membuatku termenung. Aku teringat pada Anya, adik kelas SMP-ku yang polos dan baik hati. Aku teringat janjiku padanya, janji untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, janji untuk tidak lagi mempermainkan perasaan perempuan. Janji yang sempat terlupakan di tengah lika-liku kehidupanku. Dengan bantuan Keira yang ternyata memiliki jaringan pertemanan yang luas, aku berhasil menemukan akun media sosial Anya. Ada keraguan besar dalam hatiku saat ingin menghubunginya. Takut dia telah melupakanku, atau lebih buruk lagi, membenciku karena sikapku di masa lalu, dan karena aku menghilang begitu saja tanpa kabar setelah dia pindah sekolah. Namun, rasa penasaran dan secercah harapan mendorongku untuk mengiriminya pesan. Tak kusangka. Anya membalasnya. Dia masih mengingatku. Dia bercerita bahwa kehidupannya di luar kota tidaklah mudah. Dia menghadapi tekanan dari keluarganya yang membuatnya stres dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dia juga merasa bersalah karena tak bisa menepati janjinya untuk selalu mengingatkanku agar tetap berada di jalan yang benar. Padahal, jelas aku yang salah karena telah melupakan janji itu. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk menemuinya. Perjalanan itu terasa begitu panjang, dipenuhi berbagai macam perasaan yang berkecamuk. Dan ketika akhirnya aku berdiri di hadapannya, hatiku terasa sakit. Anya terlihat berbeda. Dia lebih kurus, tatapan matanya sayu, dan senyumnya yang dulu ceria kini seolah lenyap. Semangat hidupnya seolah meredup. Aku tak bisa membiarkannya seperti ini. Dengan izin dari keluarganya yang tampaknya juga khawatir dengan kondisinya, aku membawa Anya kembali ke kotaku. Dia tinggal di rumahku, tentu saja di bawah pengawasan ayah. Aku bertekad untuk membantunya pulih, menebus kesalahanku di masa lalu. Aku mengajaknya terapi, mengenalkannya pada Geo dan Keira, dan sering mengajaknya bermain ke Pixel Palace agar ia tidak merasa kesepian. Perlahan tapi pasti, kondisi Anya membaik. Dia seperti bunga yang layu dan kini mulai mendapatkan siraman air kehidupan. Senyumnya mulai kembali menghiasi wajahnya. Dia menjadi lebih terbuka, sering bercerita tentang apa saja. Kehadirannya membawa warna baru dalam hidupku yang sempat terasa monoton. Anya sering membantu di Pixel Palace. Dia ramah pada pelanggan, sabar melayani mereka, bahkan terkadang berinisiatif mengajarkan anak-anak kecil yang datang bermain game edukasi. Dia memiliki kelembutan hati yang tulus, sesuatu yang mungkin tak pernah benar-benar kuperhatikan dulu. Kedekatan kami terjalin kembali, namun dengan nuansa yang berbeda. Tak ada lagi sikap isengku yang kekanakan seperti saat SMP. Aku berusaha menjadi sosok kakak yang baik untuknya, melindunginya, dan memberinya dukungan. Namun, semakin lama aku mengenalnya kembali, semakin kusadari ada perasaan lain yang tumbuh di hatiku. Perasaan yang lebih dalam dari sekadar persahabatan atau rasa bersalah masa lalu. Aku sering membandingkannya dengan Luna dan Clara. Dengan Luna, hubunganku penuh gairah dan kejutan. Dengan Clara, ada kenyamanan dan rasa diterima. Namun, dengan Anya, aku merasakan ketenangan yang berbeda. Kehadirannya seperti embun pagi yang menyejukkan. Tak ada drama, tak ada kerumitan. Hanya ada ketulusan dan rasa saling mengerti yang tumbuh secara alami. Suatu sore, di bawah pohon mangga rindang di halaman belakang rumahku, tempat yang sama di mana aku dan Luna dulu sering menghabiskan waktu bersama, aku sedang duduk melamun. Anya datang menghampiriku, membawa 2 gelas es teh manis. Sedang memikirkan Kak Luna ya, tebaknya lembut. Aku tersenyum. Terkadang, Kak Luna pasti bahagia melihat Kak Rio sudah tidak bersedih lagi seperti dulu. Ini juga berkat kehadiranmu, Nya, ucapku tulus. Anya tersenyum. Senyumnya begitu manis dan menenangkan hatiku. Nya, panggilku pelan. Janji yang pernah kuucapkan padamu dulu, apakah masih berlaku? Anya menatapku, matanya yang bening memancarkan kehangatan.
Janji yang mana, Kak? Janji bahwa aku akan menjadi orang yang lebih baik dan mungkin janji untuk selalu ada untukmu. Kulihat mata Anya berkaca-kaca. Kak Rio, aku tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku tak ingin ada lagi hati yang terluka karena ketidakpastian. Bersama Anya, segalanya terasa benar. Tak ada degup jantung yang berlebihan seperti saat jatuh cinta pertama kali. Tak ada kerumitan yang membingungkan. Bersama Anya, aku merasa seperti telah menemukan jalan pulang. Nya, maukah kau mencoba memulai segalanya dari awal lagi? Bukan sebagai kakak dan adik kelas seperti dulu, tapi sebagai Rio dan Anya. Dia mengangguk pelan, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kami tidak terburu-buru meresmikan hubungan. Kami memilih untuk menjalani semuanya dengan perlahan, membangun kembali kepercayaan dan kedekatan sebagai dua orang dewasa. Kami menjadi sahabat terbaik, saling mendukung impian masing-masing, saling mengingatkan jika ada yang salah. Hingga akhirnya, pada hari kelulusan kuliahku, di hadapan Geo dan Keira yang tersenyum bahagia, aku memberanikan diri untuk melamar Anya. Bukan dengan cincin berlian yang mewah, melainkan dengan sebuah janji tulus untuk selalu menjadi Rio yang lebih baik untuknya selamanya.